Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas gimana caranya menikmati kerjaan yang toksik, teman-teman. Jadi, kita mulai dari definisi kerjaan toksik. Kerjaan toksik itu apa sih sebenarnya? Ya, kerjaan yang kalau misalnya lo masuk tuh penuh dengan tekanan, penuh dengan hal-hal negatif, dan full nggak supportnya gitu. Nggak ada support system yang baik di kerjaan lo gitu. Nah, kerjaan toksik ini bisa muncul karena beberapa faktor. Pertama, mungkin komunikasi yang nggak baik di antara lingkungan kerja lo, ekspektasi yang nggak realistis di situ, terus konflik antara rekan kerja, friksi-friksi yang muncul tuh terlalu banyak atau terlalu mudah gitu terpancingnya. Gaji dibanding sama kerjaan lo itu nggak sesuai gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi faktor-faktor kenapa kerjaan ini disebut sebagai pekerjaan yang toksik. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa kita bertahan di kerjaan toksik itu. Ada sebagian orang atau bahkan banyak orang bertahan di pekerjaan toksik karena pertama nyari kerja susah. Nyari kerja tuh sulit gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau nggak mau karena masalah alasan finansial, akhirnya dia bertahan gitu di pekerjaannya sekarang. Atau mungkin takut mencari pekerjaan baru, atau takut mengenal lingkungan baru yang mungkin akan lebih toksik gitu. Nah, ketakutan ini membuat kita akhirnya bertahan di kerjaan yang toksik gitu. Nah, sekarang tanda-tandanya apa sih, ciri-cirinya apa sih yang ngebuat lu itu masuk dalam lingkungan yang toksik? Yang pertama, burnout. Ketika lu udah nggak bisa ngerjain bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sepele. Yang kedua adalah stres berlebihan. Jadi lu masuk aja udah stres gitu. Psikosomatis, lu pas lagi mau berangkat kerja tuh udah sakit perut, pusing, kepala, pening, lemas. Itu udah tanda-tanda lingkungan kerja lu toksik. Yang ketiga adalah lu nggak dihargain lagi gitu. Karena ketika lu ngerjain sesuatu dan nggak dihargain, kayak lu salah mulu gitu, lu nggak diapresiasi, segala pendapat lu atau omongan lu nggak didengerin, itu jadi ciri-ciri lingkungan lu tuh benar-benar toksik gitu. Atau lingkungan kerja yang toksik itu kayak misalnya sering banget gosip, ngomongin orang, ngerendahin orang, ngasut orang, untuk ngebenci orang lain gitu yang ada di targetnya. Terus favoritism, kayak misalnya like, dislike gitu. Lu mau kerja bagus tapi kalau misalnya atasan lu nggak suka atau rekan-rekan lu nggak suka, ya jelek aja gitu di mata semua. Atau juga nggak ada keseimbangan antara hidup dan kerja gitu, work life balance-nya nggak ada. Ketika lu kerja mulu gitu, Sabtu Minggu lu teleponin mulu, nggak ada waktu untuk liburan, lu nggak ada waktu untuk me time, lu nggak ada waktu untuk keluarga. Itu udah termasuk ciri-ciri lingkungan yang toksik banget. Nah, oke, gimana sekarang balik lagi ke judulnya, gimana caranya kita bisa nikmatin lingkungan, bisa nik oke oke, sesuai judul, kita akan coba cari tahu bagaimana caranya nikmatin kerja di lingkungan yang toksik. Oke, mungkin saran gue, tips dari gue pertama adalah cari setidaknya ada orang yang sefrekuensi sama kita. Cari orang yang benar-benar bisa percaya, cari orang yang benar-benar asik gitu, asik untuk diajak ngobrol, asik untuk diajak diskusi gitu, tapi yang benar-benar asik gitu, yang bukan kayak fake empathy doang gitu. Nah, kalau misalnya ada itu bisa jadi barrier untuk lu bertahan di lingkungan itu gitu, sampai nanti loncat ke jenjang berikutnya. Oke, tips yang kedua adalah lu bisa ambil ilmunya aja gitu sama duit yang sekedarnya itu. Atau misalnya duit yang bagus, ya lu ambil duitnya untuk langkah jangka panjang, untuk rencana jangka panjang gitu. Bisa aja kan di sini lu pelajarin ilmunya, lu dapat duitnya, terus duitnya ini lu pakai untuk course-course atau ambil ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, ilmu-ilmu baru di pekerjaan yang nantinya bisa lu pakai modal ilmu itu untuk melamar ke pekerjaan yang lebih baru gitu, yang lebih baik, yang membuka kesempatan untuk lu berkembang lebih jauh. Nah, tips berikutnya ini mungkin agak susah, tapi berusahalah menemukan hal-hal positif di situ, ya entah dekat dari rumah, atau misalnya gajinya asik, atau ilmunya lu penting banget gitu, lu pakai banget gitu, maksudnya kerjaannya tuh lu suka banget gitu, atau lu cari sesuatu yang menyenangkan di situ gitu. Bisa aja kayak misalnya lu pulang kerja lakuin kegiatan yang lu suka, makan di luar atau nonton gitu, iya walaupun sedikit terdengar boros ya, tapi itu bisa sedikit mengobati stres mental lu gitu. Itu sedikit mungkin bisa untuk menjaga kesehatan mental lu gitu, teman. Jadi itu beberapa tips yang bisa lu lakukan ketika lu berada di lingkungan sangat-sangat toksik. Nah, sekarang gimana caranya untuk bertahan, sekedar bertahan gitu ya, nggak menikmati gitu. Yang pertama, lu harus tetapin batasan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi lu gitu. Jangan sampai kehidupan pribadi lu terganggu gitu. Jadi kalau misalnya lu kerja 9 to 5, ya cukup di 9 to 5 aja. Sisanya lu harus nikmatin diri lu, lu lupakan segala hal yang ada di kerjaan lu gitu. Karena kerjaan tuh emang sebusuk itu, sebangsat itu gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen lu bertahan, ya ketika di kantor lu benar-benar harus mikirin hal yang di kantor. Ketika di rumah lu jangan pikirin hal-hal di kantor gitu. Jadi di profesional aja gitu.
tetapkan batasan, terus juga jangan kasih ruang untuk teman-teman lu masuk di kehidupan pribadi lu, karena sekalinya masuk itu akan membahayakan kehidupan lu, jadi kenyamanan pribadi lu akan terganggu. Berikutnya, cari cara untuk mengurangi stres, bisa meditasi, bisa dengan teknik-teknik pernafasan, bisa olahraga ringan di kantor, atau cari hobi baru gitu. Jadi, gue saranin lu untuk mencari hobi baru, entah itu main game ya, di saat sela-sela istirahat di kantor gitu, atau lu gabung ke komunitas, jadi lu ngerasa semangat untuk keluar rumah gitu. Selain untuk bekerja, setelah pulang kerja lu ada kegiatan yang menyenangkan yang lu lakukan, entah itu lari, entah itu nge-gym, atau hal apapun lah yang kira-kira baik untuk kesehatan mental lu, jadi lu lakukan atau cari hobi baru gitu. Nah yang terakhir mungkin agak sulit, tapi lu bisa coba cara berkomunikasi dengan HR lu atau atasan lu terkait dengan permasalahan yang lu hadapi gitu. Tapi kalau masalahnya emang di HR dan atasan, lu bisa cari teman. Kalau teman pun nggak ada, ya nggak ada cara lain. Kalau misalnya lu mempertimbangkan untuk resign gitu, mempertimbangkan untuk membuat surat resign sedini mungkin gitu, karena di lingkungan yang lu nggak bisa nemuin sisi positifnya, itu lu akan tersiksa banget gitu, energi lu akan terserap, kesehatan lu akan memburuk. Jadi pertimbangkan dengan baik untuk resign dan mencari pekerjaan yang baik. Nah jadi intinya, menikmati kerjaan toksik itu bukan berarti lu harus bertahan di lingkungan itu, tapi lu harus cari batasan, lu harus mempertimbangkan lu harus keluar atau bertahan gitu. Dan kalau misal hasil evaluasi lu memutuskan tidak ada hal positif untuk berkembang di situ, ya cabut atau resign, atau ya cari pekerjaan yang lebih baik lah ke depannya. Karena yakin aja gitu, karena selalu akan ada pekerjaan untuk lu yang berusaha gitu, apapun itu, walaupun waktunya mungkin gak sebentar, tapi yakinlah pasti ada gitu. Di satu titik, di suatu saat nanti di masa yang akan datang, lu akan menemukan pekerjaan yang bener-bener bersyukur banget gitu, sampai lu saking rasa bersyukur lu ceritain ke orang-orang bahwa pekerjaan ini ada pekerjaan yang lu nantikan selama beberapa tahun ke belakang. Nah mungkin cukup sekian dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.